Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan berbagai analisis spasial dan statistik pada data numerik dan peta Jawa Barat, adapun library yang dibutuhkan untuk menganalisis yaitu library SPDF, library raster, library spatial, library SF, library Arules. Kemudian input data numerik. Membaca data numerik dari file CSV menggunakan fungsi read CSV dari paket reader. Data ini mungkin berisi informasi seperti persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Kemudian input data peta. Membaca data peta spasial dari file menggunakan fungsi read SV, SF dari paket SF. Data peta ini mungkin berisi batas administratif kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian deskriptif data mengubah variabel numerik atau persentase penduduk miskin menjadi variabel kategorik menggunakan fungsi deskriptif dari paket Arules. Ini membantu dalam analisis yang memerlukan variabel kategori. Kemudian plot persentase penduduk miskin Jawa Barat. Membuat plot peta Jawa Barat dengan warna yang menunjukkan kategori persentase penduduk miskin. Hal ini membantu dalam visualisasi distribusi persentase penduduk miskin di berbagai wilayah Jawa Barat. Plotnya yaitu membuat dua plot yang menunjukkan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan variabel lain. Selanjutnya correlation. Untuk correlation menghitung korelasi antara persentase penduduk miskin dengan variabel lain. Ini memberikan informasi tentang seberapa kuatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Untuk korelasi APS usia 3 yaitu minus 0,4745324. Untuk korelasi EYS 2016 yaitu minus 0,5612462.
Kemudian regresi linear, membangun model regresi linear untuk memprediksi persentase penduduk miskin berdasarkan variabel APS usia 3 dan AS 2016. Selanjutnya, summary regresi menampilkan ringkasan hasil regresi linear termasuk koefisien regresi, standar error, nilai statistik, dan nilai p-nilai. Untuk kal residual, yaitu menghitung residual dari model regresi linear. Residual adalah selisih antara nilai observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model dan berguna untuk mengevaluasi kecocokan model dengan data. Kesimpulan, dengan menggunakan serangkaian analisis ini, kita dapat memahami pola dan hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dalam data numerik dan pada peta Jawa Barat. Selanjutnya kita membahas mengenai regresi klasik dan asumsi. Di sini kita menggunakan beberapa package atau library. Yang pertama yaitu library Nortest, kemudian CAR, terus DESTools, dan LMTest. Yang pertama dilakukan di sini adalah normality of residual. Kemudian independence of residual. Selanjutnya homogeneous variance of residual. Kemudian semua asumsi pada residual didapatkan p-value-nya lebih besar dari 0,05 hingga dapat dikatakan bahwa tidak tolak Hanol. Dalam hal ini, maka semua asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi. Selanjutnya, indeks Moran. Di sini kita menggunakan library SPDEP. Karena p-value-nya sama dengan 0,001277 yang lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05, maka tolak Hanol, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi dan diperoleh indeks Moran yaitu 0,3932657 yang mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi spasial yang positif. Selain itu, dilihat dari nilai indeks Moran sebesar 0,3932657 yang lebih besar dari nilai ekspektasi yaitu sebesar minus 0,040. Maka dari pola penyebaran penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengelompok. Selanjutnya indeks Moran untuk yang residualnya. Di sini dilihat p-value-nya sebesar 0,0002059 yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka tolak Hanol, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial pada residual dan diperoleh indeks Moran yaitu 0,44395786 yang mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi positif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai model spasial dan asumsi. Adapun library yang akan kita gunakan, yang pertama library SPDEP yang berfungsi untuk analisis data spasial. Kemudian yang kedua adalah ada library SF untuk analisis dan manipulasi data spasial. Yang ketiga library Nortest berfungsi untuk menguji normalitas data. Tentu saja yang pertama, model yang digunakan adalah Spatial Autoregressive Model atau bisa disingkat dengan SAR.
Library yang digunakan pada model ini ada library spasial reg yang berfungsi untuk melakukan analisis regresi yang memperhitungkan ketergantungan spasial antar data. Fungsi ini digunakan untuk menyesuaikan model regresi autoregresif spasial dengan metode SAC untuk memprediksi tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Di sini kita melakukan model regresi spasial dengan variabel laten untuk menganalisis hubungan antara persentase penduduk miskin tahun 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia 3 dan angka melek huruf dengan mempertimbangkan faktor spasial. Selanjutnya kita melakukan interpretasi terhadap variabel laten yang telah kita lakukan tadi, di mana hasil estimasi model regresi spasial dengan variabel laten nilai p-value-nya adalah 0,010894 yang signifikan untuk beberapa koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan yang relevan antara variabel persentase penduduk miskin tahun 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia 3 dan angka melek huruf. Selanjutnya menampilkan residu dengan menggunakan fungsi residual. Fungsi ini menampilkan residu pada masing-masing variabel. Di sini dapat terlihat residu dari masing-masing variabelnya. Kemudian normality of residual. Menggunakan fungsi attest, fungsi attest ini membantu kita untuk menentukan apakah terdapat tren stasioner dalam residu model regresi spasial. Diperoleh nilai statistik ADF-nya sebesar 0,58896 dengan p-value sebesar 0,1142. Dalam kasus ini nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residu dianggap stasioner, sehingga dapat disimpulkan data residu dari model regresi spasial tidak memiliki tren yang signifikan. Untuk homogeneous variance of residual menggunakan fungsi ini, yang tujuannya untuk melakukan tes Breuss-Pagan untuk heteroskedastisitas dalam model regresi spasial dengan variabel laten. Nilai statistik Breuss-Pagan-nya adalah 0,561 dengan derajat bebas adalah 2, p-value-nya sebesar 0,4582. Nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data residual. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi spasial. Kemudian independence of residue menggunakan fungsi run test. Run test ini digunakan untuk melakukan uji runs atau mendeteksi apakah terdapat pola acak dalam data residu. Nilai p-value-nya adalah 0,8358, menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pola di dalam residu berbeda dari pola acak. Dengan jumlah run yang ditemukan adalah 13 dan jumlah run yang diharapkan adalah 13. Adapun model yang kedua yaitu spatial error model. Fungsi ini digunakan untuk membangun model regresi spasial dengan kesalahan autoregresif. Di sini kita melakukan pemodelan regresi spasial dengan spatial error model untuk menganalisis hubungan antara persentase penduduk miskin tahun 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia 3 dan angka melek huruf di Jawa Barat. Selanjutnya kita interpretasikan. Diperoleh p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai p-value yang mana
0,00000387 yang signifikan untuk beberapa koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan yang relevan antara variabel persentase penduduk miskin tahun 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia 3 dan angka melek huruf. Selanjutnya menampilkan residual menggunakan model SEM. Terus normalitas of residualsnya diperoleh nilai statistik ADF-nya adalah 0,62548 dan p-value-nya sebesar 0,09215. Dalam kasus ini nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residu dianggap stasioner. Kesimpulannya, data residu dari model regresi spasial tidak memiliki tren yang signifikan. Selanjutnya, homogeneous variance of residual menggunakan fungsi ini membantu kita untuk melakukan tes Breuss-Pagan pada heteroskedastisitas dalam model regresi spasial dengan variabel laten. Nilai statistik Breuss-Pagan-nya adalah 1,4806, derajat bebasnya adalah 2, dengan p-value sama dengan 0,477. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi spasial. Selanjutnya, independence of residual. Menggunakan fungsi Rantes. Nilai p-value-nya adalah 0,8358. Menunjukkan bahwa tidak ada di sini nilai p-value-nya adalah 0,8358 dengan jumlah run yang ditemukan pada data residu adalah 15, jumlah run yang diharapkan adalah 13, dan jumlah observasi pada data sisaan adalah 13. Di sini dapat kita menarik kesimpulan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pola di dalam residu berbeda dari pola acak. Selanjutnya model yang ketiga, yaitu Spatial Autoregressive Error Model. Fungsi ini digunakan untuk membangun model regresi spasial dengan kesalahan autoregresi. Di sini kita melakukan pemodelan regresi spasial dengan model SEM untuk menganalisis hubungan antara persentase penduduk miskin 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia dan angka melek huruf di Jawa Barat. Kemudian interpretasinya diperoleh nilai p-value sama dengan 0,01894 yang menunjukkan bahwa data ini signifikan untuk beberapa koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan yang relevan antara variabel persentase penduduk miskin tahun 2016 dengan angka partisipasi sekolah usia 3 dan angka melek huruf. Selanjutnya menampilkan residu dari masing-masing variabel. Terus untuk normality of residualnya kita peroleh nilai statistik ADF-nya adalah 0,58896 dengan p-value sebesar 0,1142. Dalam kasus ini nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residu dianggap stasioner. Kesimpulannya, data residu dari model regresi spasial tidak memiliki tren yang signifikan. Untuk homogeneous variance of residuals-nya, nilai statistik Breuss-Pagan sebesar 1,561, derajat bebasnya adalah 2,
kemudian p-value-nya sebesar 0,4582. Untuk independence of residue diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,8358. Terus jumlah run yang ditemukan pada data residu adalah 13. Dan jumlah run yang diharapkan 13. Jumlah observasi data residu adalah 13. Kemudian asumsi dari ketiga model tadi dapatkan nilai p-value-nya semuanya lebih dari alfa atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua asumsi tersebut terpenuhi. Dari hasil perbandingan, semua model adalah model terbaik, tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan lagi untuk menentukan model terbaik adalah dengan cara melihat nilai AIC-nya yang paling kecil. Dari ketiga, AIC-nya sebesar 127,96. Sedangkan untuk model SEM atau Spatial Error Model, nilai AIC-nya sebesar 125,99. Sedangkan untuk SARMA atau Spatial Autoregressive Error Model, nilai AIC-nya sebesar 127,96. Jadi, nilai AIC yang paling kecil adalah Spatial Error Model, yaitu 125,99. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk data kemiskinan 2016, model yang terbaik adalah Spatial Error Model. Selanjutnya, uji LM. Untuk hasil uji LM-nya, terdapat indikasi kuat adanya ketergantungan spasial dalam data jabar autokorelasi spasial pada error dan variabel dependen tertinggal, atau keduanya mungkin mempengaruhi keakuratan model regresi linear.